Kita siapkan firman Tuhan, Yohanes 12, ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Mari berdoa. Ya Bapa, tiada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk membalas segala kasih dan kebaikan-Mu atas hidup kami, selain hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Saatnya kembali firman-Mu akan diberitakan dan ditaburkan. Berkati kami semua yang mendengar. Berkati majelis bertugas yang membaca dan kami semua yang mengikuti bacaan. Berkati hamba-Mu untuk mengangkat pelayanan ini, sehingga kuasa Roh Kudus melingkupi setiap hati, sehingga firman-Mu memberkati dan menjadi penuntun bagi perjalanan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyampaikan bagaimana caranya ia akan mati. Kemuliaan dalam pengorbanan. Ayat yang ke-24, Tuhan Yesus bersabda begini, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara-saudara, sebuah biji kalau ditanam dia pasti harus mati. Dia harus mati. Tidak ada biji yang kemudian bertumbuh selama dia masih hidup. Tidak ada pertumbuhan baru ketika dia masih hidup. Dia harus mati. Buah mangga yang sedang masih menggantung di pohon
Di dalamnya ada biji. Sementara dia menggantung seperti itu, tidak mungkin kemudian tumbuh tunas baru dari buah itu, dari biji mangga yang sementara. Dia menunggu matang, dia menunggu masak. Kalau tidak ada orang yang ambil, kalau tidak ada kelelawar yang makan, dia jatuh ke tanah, dia membusuk di tanah, lalu bijinya sekonyong-konyong kemudian kering dan mati. Dari itulah kemudian dia akan mengeluarkan pertumbuhan baru, tunas yang baru. Itulah maksud dari Tuhan Yesus dari ayat 24 ini. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Saudara-saudara, dalam perikop ini berjudul Yesus memberitakan kematiannya. Kita kalau memeriksa perikop sebelumnya, khususnya pasal 11, Tuhan Yesus memberi satu mujizat yang sungguh luar biasa ketika itu, menghidupkan, membangkitkan Lazarus, menghidupkan orang yang sudah mati, yang betul-betul sudah mati. Ada orang yang mati suri kemudian hidup, yaitu belum mati, masih kritis. Banyak orang yang sudah pernah mengalami kritis, tetapi kemudian Tuhan memberi anugerah dengan umur yang panjang. Lazarus tidak begitu. Lazarus sudah murni mati, 100% mati. 100% mati. Kemudian Tuhan Yesus mengurapinya dan hidup. Mujizat menghidupkan orang mati ini, saudara, adalah sebuah mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Meskipun dalam kisah perjanjian lama pernah ditemukan seorang nabi juga bisa menghidupkan seorang anak yang sudah mati. Tapi dengan mujizat Tuhan Yesus menghidupkan kembali Lazarus, itu menggemparkan dunia waktu itu, menggemparkan semuanya, sehingga mereka mengelu-elukan Yesus. Mereka sungguh ingin mengangkat derajat kehidupan mereka melalui figur Tuhan Yesus yang sudah dilihatnya waktu itu. Harapan besar ada pada diri Tuhan Yesus. Dan harapan itu, saudara, sudah sering dikhotbahkan. Harapan itu adalah harapan politis. Mereka hendak mengangkat Yesus sebagai presiden. Tidak usah pemilu, ini saja. Ini luar biasa kalau sosok Yesus ini bisa menjadi presiden. Luar biasa negeri ini, Indonesia akan maju besar. IKN soal sepele, soal remeh-temeh istilahnya, receh untuk Yesus mengembangkan IKN. Ekonomi bagaimana baik, soal receh juga untuk dilakukan oleh Yesus itu. Itu pandangan orang. Karena melihat orang mati pun bisa dihidupkan lagi. Apalagi soal politik, apalagi soal ekonomi. Mencari pekerjaan tidak usah lagi dicari, pekerjaan akan datang. Maka harapan yang tinggi ini, saudara, ditimpakan pada pundak Tuhan Yesus. Nah, di tengah harapan yang begitu banyak, saudara, apa jawaban Yesus? Apa jawaban Yesus? Biji itu harus mati. Ini kode besar, meskipun ya sekali lagi tidak paham, orang tidak paham. Pada saat itu Andreas yang disebut tadi, Andreas dan Filipus, dan banyak orang di sekitar itu yang mendengar ucapan Tuhan Yesus tidak akan mengerti. Tidak mengerti karena selain mendengar perkataan itu dengan pikirannya sendiri,
Yang mendengar juga perkataan itu dengan setengah-setengah. Akhirnya mereka tidak paham, tidak mengerti. Yesus berada di titik nadir, saudara. Mau diangkat, dielu-elukan, jadi figur yang tersohor. Ini menjadi figur yang sangat viral waktu itu. Hidup seperti itu kan banyak dikejar orang, sudah. Hidup yang terkenal, tersohor, terkenal. Yesus ini sudah terkenal dengan banyak mujizat yang dia bisa perlihatkan dan nyatakan. Mujizat itu dilakukan bukan untuk bahan tontonan, tapi mujizat itu memang dilakukan karena keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan. Yesus sudah sedemikian terkenal dan tersohor. Sebuah dimensi hidup yang banyak dikejar oleh manusia. Selain mengejar kekayaan, mengejar jabatan, juga mengejar agar supaya terkenal. Maka banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang penting terkenal. Terkenal, entah terkenal berbuat baik atau terkenal karena melakukan hal yang tidak baik. Yang penting dia viral. Yang penting dia masuk YouTube, YouTube-nya kemudian di-subscribe, dinonton banyak orang, masuklah uang. Itu yang dikejar. Tuhan Yesus sudah berada di titik ini, sudah. Dan Tuhan Yesus ketika merasakan dan mengalami situasi itu, apa yang dia lakukan? Ketika banyak orang mau mengangkat dia, banyak orang mau memuliakan dirinya, Tuhan tidak mempertunjukkan itu. Malah Tuhan mengatakan harus mati dulu. Jadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang harus dikembangkan oleh manusia adalah kalau mau dimuliakan maka harus berani untuk mengorbankan hidup. Tidak hanya mengorbankan nyawa. Mungkin tidak perlu kita mengorbankan nyawa untuk kita dimuliakan oleh Tuhan. Ini istilah dimuliakan juga perlu diluruskan. Kalau orang meninggal kadang-kadang kita sebut telah dimuliakan. Dimuliakan di sini dalam konteks renungan ini dimuliakan, diangkat, dipuji-puji. Itu istilah dimuliakan yang saya pakai di sini. Yesus memperlihatkan untuk dipuji-puji itu seseorang harus berani untuk siap mengorbankan hidupnya. Bukan saja nyawa, mengorbankan hidupnya. Dan Tuhan Yesus ketika sudah mau dipuji, ia justru memperlihatkan tidak. Jangan naik, jangan dipuji-puji, jangan diangkat-angkat orang. Bahaya kalau dipuji-puji. Hati-hati saudara kalau ada puji-pujian. Ada orang yang sanjung, namanya sanjung. Naik, orang biasa bilang naik lehernya. Bagaimana naik lehernya? Tersanjung akhirnya tersandung. Makanya hati-hati dengan pujian. Di sini Tuhan Yesus berhati-hati dengan pujian itu. Karena memang pujian itu bersumber dari keinginan-keinginan yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tadi saya sudah bilang keinginannya supaya jadi presiden. Karena kalau Yesus jadi presiden, sungguh akan sejahteralah hidup kita. Persoalan hidup itu bukan di situ bagi Tuhan Yesus. Bukan hidup kejayaan penuh dengan harta kekayaan, bukan hidup yang penuh dengan jabatan, bukan hidup yang penuh dengan berbagai hal-hal yang membuat terkenal. Bukan itu inti hidup bagi Tuhan Yesus. Kecil itu, remeh-temeh untuk Tuhan Yesus soal itu. Tapi bagi Tuhan Yesus yang penting dan perlu dilakukan oleh manusia adalah bagaimana membebaskan dirinya dari nafsu-nafsu
Tapi yang paling utama yang menjadi pergumulan umat manusia yang harus disadari oleh manusia, persoalan bagaimana membebaskan manusia dari dosanya, dari keberdosaannya. Bukan bagaimana manusia memperoleh kejayaan, bagaimana manusia memperoleh kekayaan, bagaimana manusia bisa tersohor di atas muka bumi. Persoalan sepele bagi Tuhan. Tapi persoalan dasar adalah bagaimana manusia harus membebaskan dirinya dari dosa. Dan untuk itulah maka seseorang harus mati. Mengorbankan diri dalam arti mematikan. Tuhan Yesus gambarkan memang di sini merujuk pada dirinya. Biji itu harus mati. Dia itu harus mati. Meskipun itu tidak dipercaya oleh para murid. Bagi mereka tidak percaya karena belum dialami. Tapi bagi kita yang ada sekarang dengan membaca kitab suci, apakah kita juga tidak mempercayai ucapan itu? Yesus sudah merujuk kematiannya. Yesus sudah memberi kode bahwa dia akan mati sebagai sarana baginya untuk mendamaikan manusia dengan Allah dari dosa. Dia harus mati, dia harus mengorbankan dirinya. Sebab itu saudara, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan dalam dunia sekarang? Kita harus untuk memperoleh kemuliaan Allah, untuk kita dipuji-puji oleh Allah, bukan dipuji-puji oleh manusia. Untuk memperoleh kemuliaan dalam arti agar kita dipuji dan dipuja oleh Allah kita, maka kita harus mengorbankan beberapa hal dalam diri kita. Kita harus mematikan egoisme kita di dunia ini. Kita harus mematikan ambisi-ambisi hidup kita di dunia ini. Kita hidup bukan untuk mengejar ambisi-ambisi itu. Tapi ambisi-ambisi itu akan dengan sendirinya Tuhan nyatakan kalau tadi dalam Yesaya pasal 1 ayat 19, kalau engkau hidup baik-baik mendengar firman Tuhan, maka engkau akan hidup baik di negeri. Artinya saudara, kita mengorbankan ambisi itu bukan ambisi itu tujuan. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu sekali lagi pertumbuhan baru bisa terjadi kalau kita berani mematikan segala hidup lama dalam diri kita. Selama bibit-bibit kemanusiaan kita masih hidup terus, selama itu benih pertumbuhan kepada Kristus itu tidak mungkin bertumbuh dalam diri. Karena itu saudara, matikan segala kehidupan kita yang lama. Matikan egoisme kita, saudara. Matikan kekerasan hati kita. Biji ini yang keras tadi, biji mangga itu keras. Dia harus mati dan dengan kematian itu dia lembut. Dari kelembutan itulah tumbuh benih baru, tumbuh tunas baru. Matikan kekerasan hati kita, saudara, sehingga dari kelembutan itu bisa bertumbuh tunas pengharapan baru dalam hidup kita. Nas pembimbing tadi dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 12. Makanan keras itu penting bagi kita. Makanan keras itu penting bagi kita agar segala kekerasan hati kita, segala aspek manusia kelamaan kita bisa mati oleh makanan keras itu, dan kemudian dari situ bertumbuh tunas pengharapan yang baru. Tuhan berkati saudara dengan
firman pada pagi ini.